di sini saya akan menjelaskan apa itu media digital untuk komunikasi bisnis. Media digital dalam komunikasi bisnis merujuk pada penggunaan berbagai jenis media digital untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan dan memangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam komunikasi bisnis, media digital membantu perusahaan menjangkau audiens yang lebih luas, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi komunikasi global. Selain itu, media digital ini juga memungkinkan interaksi yang lebih baik antara perusahaan dan konsumen seperti berdiskusi, berdialog, dan berkonsultasi secara online. Nah, kemudian ada media digital untuk komunikasi bisnis. Ada pun beberapa pilihan media sosial yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada email. Media yang penting untuk komunikasi bisnis karena dengan email kita dapat mengirimkan pesan dengan cepat dan membuat waktu menjadi lebih efisien. Yang kedua ada IM atau instant messaging yang biasa disebut dengan pesan instan. Nah, pesan ini biasanya dikirimkan dengan singkat yang menawarkan kecepatan yang lebih besar dari email serta sistem pengoperasiannya yang lebih sederhana. Yang ketiga ada text messaging digunakan berdasarkan nama telepon aplikasi bisnis, termasuk dengan pelayanan customer, marketing, dan penjualan. Yang keempat ada web content. Nah, web content ini adalah website yang salah satu media penting untuk komunikasi bisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar. Yang kelima ada podcasting. Podcasting ini adalah untuk menyiarkan video atau audio untuk mengenalkan bisnis kepada orang banyak dengan jaringan sosial yang telah berkembang menjadi teknologi yang komunikasi utama. Nah, yang keenam ada tim. Yang ketujuh ada platform sosial. Platform sosial ini dari jaringan publik yang terkenal hingga jaringan internal pribadi yang lebih banyak dikenal orang maupun oleh perusahaan, contohnya Facebook dan Instagram. Yang kedelapan ada information dan media sharing. Informasi dan media sharing ini selain jejaring sosial yang beragam, sistemnya telah direncanakan secara khusus untuk berbagai konten, termasuk situs konten, buatan untuk bagi penggunanya, situs media dan komunitas. Yang 9 ada wiki. Biasanya, wiki ini bersifat kolaboratif. Situs wiki dapat diperluaskan dan diedit oleh tim dan komunikasi pengguna lainnya. Biasanya para penggunanya dan masyarakat menjadikan hal alami untuk pengetahuan bagi orang banyak. Yang 10 ada blogging dan microblogging. Kemampuan untuk mengupdate konten dengan cepat dan membuat blog serta media microblog alam saat komunikator ingin pesan keluar dengan tergesa-gesa, contohnya microblog blogging Twitter. Ke-11 ada online video atau video yang ditayangkan secara real time, merupakan media yang dapat digunakan untuk komunikasi bisnis dengan menawarkan, mengiklankan, dan bisa juga mempromosikan suatu bisnis dan dapat dilihat oleh berbagai kalangan. Nah, kemudian ada instant messaging atau pesan instan. Pesan instan merupakan fasilitas komunikasi chatting untuk para penggunaan internet. Dengan menggunakan fasilitas ini, user lain dapat berkomunikasi dengan cara mengirim pesan teks dengan user lainnya yang lain. Selain itu, instant messaging juga berfungsi untuk tukar-menukar file secara peer-to-peer. Adapun manfaatnya adalah untuk mencakup kemampuannya untuk pesan mendesak yang cepat, biaya rendah, kemampuan untuk mengirim percakapan, keamanan yang diingatkan, pengiriman instan, dan kesediaan pada berbagai perangkat. Kemudian ada kelemahan. Kelemahannya adalah untuk mencakup masalah keamanan atau virus, infiltrasi jaringan, dan kemungkinan penyadapan pesan yang sensitif. Dan juga ada langkah untuk melakukan instant messaging yang benar. Yang pertama adalah merencanakan pesan instan, kemudian menulis pesan instan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan pesan instan. Secara vertikal, komunikasi terlibat terdapat pada sebuah komposisi antara lain. Yang pertama percakapan. Melalui instant messaging, di dalam IM dapat melakukan IM produktif, yaitu harus memperhatikan keamanan dan privasi IM, dan harus mengikuti komponen gue. Kemudian IM harus digunakan secara profesional. Kemudian harus ada etika dan menulis IM. Yang kedua ada komentar dan kritik.
dapat dengan melakukan sharing tentang tips dan berkomentar yang dapat berguna untuk dijadikan alat untuk mengkoreksi komunikasi bisnis menjadi lebih baik. Yang ketiga ada orientasi, kemampuan menulis yang baik agar pembaca dapat mengerti dan mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Yang keempat ringkasan, kesimpulan dari pesan yang kita sampaikan kepada pembaca. Yang kelima ada materi referensi. Salah satu keuntungan materi referensi dari internet adalah kita dapat mencari berbagai referensi dari internet tersebut sehingga membantu kita menuliskan hal-hal yang mungkin kita ketahui sebelumnya untuk disampaikan kepada pembaca. Yang keenam ada cerita atau narasi, menggunakan teknik bercerita dan merupakan salah satu metode yang dapat berhasil ketika dalam komunikasi bisnis yang bertujuan untuk menceritakan pengalaman yang menyangkut bisnis yang ingin kita sampaikan. Yang ketujuh adalah pemuda. Nah, pemuda ini pesan yang membuat pembaca tertarik kepada suatu topik. Mengikat sengaja menahan potongan informasi utama sebagai cara untuk menarik pembaca atau pendengar ke dalam cerita atau dokumen lainnya. Yang kedelapan adalah pembaruan status dan pengumuman. Nah, status yang ada di media sosial yang digunakan dalam komunikasi bisnis harus senantiasa diperbarui agar pembaca dapat mengetahui dan perkembangannya terkini dari bisnis kita dan komunikasi menjadi lebih lancar. Dan yang terakhir ada tutorial. Nah, tutorial ini adalah sharing tentang keahlian penulis, memberikan testimoni yang baik agar membuat pembaca mempercayai bisnis yang kita jalani. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Kemudian konsep dasar email adalah adanya alamat email yang unik untuk setiap penggunanya. Setiap pengguna memiliki sebuah akun email yang terdiri dari username atau nama pengguna yang diikuti oleh simbol @ dan domain email yang menunjukkan alamat server email tempat akun tersebut terdaftar. Jenis email ini tentunya berkolaborasi dengan keperluan penggunanya. Berikut ini jenis-jenis email, yaitu yang pertama ada email bisnis. Email bisnis digunakan untuk keperluan komunikasi di dalam lingkungan kerja, termasuk email yang dikirim antara kolega, atasan, atau klien dalam konteks pekerjaan. Email bisnis ini umumnya memiliki format yang lebih formal dan mengikuti etika bisnis. Email ini digunakan untuk membahas proyek, membagikan laporan, mengatur pertemuan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, email saat ini digunakan secara luas sebagai sarana komunikasi di berbagai perusahaan. Atasan biasanya menggunakan email untuk mengirimkan tugas atau dokumen kepada bawahan mereka. Yang kedua ada email pribadi. Email pribadi digunakan untuk berkomunikasi antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Email ini dapat berupa pesan pribadi, salam, ucapan selamat, maupun sekedar berbagi informasi dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja. Biasanya email pribadi memiliki format yang santai dan informal. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing digunakan untuk perusahaan ataupun organisasi untuk mempromosikan produk, layanan, atau acara kepada pelanggan ataupun prospek. Email pemasaran ini dapat berupa penawaran khusus, pengumuman produk baru, newsletter, atau undangan ke acara tertentu. Email ini dirancang untuk menarik perhatian penerima dan mendorong tindakan tertentu seperti pembelian pelanggan dan langkah lainnya. Ada pula langkah dalam membuat email bisnis, yaitu yang pertama adalah perencanaan pesan email. Dalam perencanaan ini memiliki tujuan yang valid dan terkait dengan bisnis. Banyak perusahaan sekarang memiliki kebijakan email. Format yang menetapkan cara karyawan menggunakan layanan email perusahaan untuk pesan pribadi. Contohnya seperti mengirim pesan rahasia kepada perusahaan atau materi pekerjaan. Yang kedua adalah menulis pesan email. Menulis pesan email, bisnis lebih banyak ke arah formalitas dibanding dengan pesan pribadi. Yang ketiga ada menyelesaikan pesan email. Khususnya untuk email bisnis, lebih baik meluangkan waktu untuk merevisi dan mengoreksi karena semakin penting pesan email yang akan dikirim, maka harus berhati-hati juga dalam mengoreksinya. Contohnya memeriksa font yang mudah dibaca. Podcasting adalah proses merekam file audio atau video dan mendistribusikannya secara online. Podcasting ini menggabungkan kekayaan media komunikasi suara atau visual dengan kenyamanan portabilitas.
Pekerja juga dapat mendengarkan atau menonton podcast di blog maupun di situs web. Dan juga mereka dapat mendownloadnya ke ponsel maupun pemodal musik portable untuk dikonsumsi saat bepergian, khususnya dengan podcast audio khas speaker handoff dan AOF menjadikan bagus untuk didengarkan saat mengemudi atau berolahraga. 3 langkah dalam podcasting. Nah, langkah pertama adalah fokuskan langkah perencanaan pada menganalisis situasi, membuka informasi yang diperlukan, dan mengatur materi. Satu langkah perencanaan tergantung pada apakah Anda bermaksud membuat podcast untuk penggunaan dan distribusi terbatas, seperti pembaruan audio mingguan ke tim virtual. Jika berniat membuat saluran podcasting, pastikan untuk memikirkan berbagai topik yang ingin dituju dari waktu ke waktu untuk memverifikasi bahwa memiliki tujuan berkelanjutan. Langkah kedua yaitu merencanakan konten podcast sepenuhnya. Pengeditan lebih sulit dengan podcast daripada dengan pesan teks. Untuk podcast dasar, komputer memungkinkan bahwa smartphone mungkin memiliki perangkat keras yang sudah dibutuhkan dan dapat membunuh perangkat lunak perekam gratis. Dan langkah terakhir yaitu langkah ketiga. Langkah penyelesaian adalah di mana podcasting berbeda paling dramatis dari komunikasi tertulis. Untuk alasan yang lebih jelas, bahwa merekam dan mendistribusikan file audio atau video, khususnya untuk podcast yang lebih formal, mulailah dengan merevisi naskah atau memikirkan catatan bicara sebelum melakukan atau memulai merekam. Semakin dekat Anda bisa merekam podcast Anda dalam satu waktu, dan semakin produktif Anda